Kalau dilihat tim nasionalnya aja, kalau lolos ya oke lah, karena banyak sekali pemain diaspora. Tapi kalau kita lolos sebagai negara, lalu orang melihat, liga lu gimana sih kok lu bisa lolos ke Piala Dunia? Lalu dia lihat ke Indonesia kan, liganya masih begini-begini aja. Makanya kenapa sekarang proses naturalisasi tambahan lagi berlangsung, padahal orang bilang, jadi Seven aja, nggak usah cari jauh-jauh gitu, tinggal promosin aja. Tapi dibilang bahwa kualitasnya masih jauh katanya gitu. Kita terlalu polos kalau kita berpikir bahwa yang namanya Rafael Struijk, Tom Haye, Jay Isdes itu mau membela Indonesia kalau tidak ada urusan dengan uang. Indonesia. Irak. Saudi Arabia. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dilangsungkan di Kuala Lumpur dan Indonesia tergabung di grup B di ronde keempat nanti bersama dengan Arab Saudi dan Irak. Sementara itu di grup A ada Qatar tuan rumah, juga ada Uni Emirat Arab dan juga Oman. Kita bahas dulu bagaimana peta kekuatannya, Mas Joy. Ya, Indonesia dapat di grup B ya. Ya. Tuan rumahnya Arab. Berat nih, aduh. Tapi kayaknya mau lawan siapa juga berat ya. Irak, semua di atas kita. Kalau dari head to head kan emang itu ya, kita berat banget lawan Arab, hanya sekali menang dari beberapa race, mungkin apal dari berapa pertandingan, cuma terakhir menang Indonesia kan. Yeah. Itu yang menurut saya ada secercah harapan lah. Meskipun mainnya di Arab Saudi, yang kita tahu sendiri, kalau kita lihat dari drawingnya kan memang ada hal yang agak menggelitik kan ya. Indonesia itu masuk di grup yang sebetulnya maunya sih ketemunya sama Uni Emirat Arab gitu. Waduh, ketemunya Irak lagi, Arab Saudi lagi. Tapi memang kalau kita bicara drawing yang sudah terjadi, emang ini berat lah. Artinya tantangannya, challenge-nya jauh lebih berat daripada mungkin pertandingan-pertandingan yang pernah dihadapi. Meskipun saya harus katakan bahwa ketika Indonesia ada di grup C di kualifikasi pada putaran ketiga, itu kan semua yang masuk di situ adalah waktu di potnya itu pot satu semua. Yeah. Jepang, Arab Saudi, Australia. Bahkan Cina itu pot satu, kecuali Bahrain yang bukan pot satu, ya kan? Jadi kalau kita bisa melewati mereka, dalam arti kita lolos lah ke putaran keempat, kenapa kita tidak bisa lewati Arab Saudi dan Irak? Meskipun dari head to head memang berat, karena apalagi Irak ya, kita nggak pernah menang kayaknya lawan Irak. Ya, dan yang lebih yang lebih menggelitik lagi, Indonesia melakukan hari laganya dapat 1-2, sementara Irak itu dan Arab Saudi dapat di hari laga ketiga mereka bertemu. Artinya sebetulnya ada kans untuk main mata antara Irak atau Arab Saudi, siapa duluan lolos, gua dulu atau lu dulu kan, bisa begitu. Karena ya itu pinter-pinternya mereka lah ya. Jangan-jangan ini memang skenario mereka. Sangat bisa jadi, karena begini, kalau kita ditanya kenapa drawingnya hasilnya seperti ini, karena menurut saya memang yang namanya AFC, yang namanya konfederasi, yang ada di bawah FIFA, mereka punya kewenangan sendiri menentukan sistem. Kan kalau dari awal juga, bener nggak Rais? Dari awal juga kan sebetulnya putaran keempat itu di tempat netral. Ya kan? Kemudian diputuskan yang sempat ada wacana, tuan rumahnya adalah tim yang paling banyak mendapatkan poin di sebagai putaran peringkat 3 atau 4. Tapi kan itu nggak terjadi juga. Tiba-tiba diputuslah di Arab Saudi dan Qatar gitu loh. Itu ya bisa-bisanya mereka lah, bisa-bisanya main-main. Dan jauh sebelum drawing ini, saya sudah katakan di beberapa media, saya sudah katakan, karena waktu itu Irak kan protes, kenapa kok di Arab dan di Qatar. Terus waktu itu PSSI juga ada keinginan untuk protes. Saya bilang udahlah, itu
perang yang tidak bisa kita menangi. Udah, pokoknya kita siap aja, mau ketemu siapa kayak, pokoknya bersiap untuk itu, gitu loh. Jadi ya lah, ini yang terjadi. Jadi memang ya harus menerima bahwa Indonesia ini di AFC kita tidak punya lobby yang kuat. Kita tidak punya orang-orang terbaik di AFC sehingga kita bisa nyenggol karena dalam situasi seperti ini kita ngadu ke FIFA pun juga percuma karena mereka memberi otoritas kepada konfederasi AFC konfederasi. Bohirnya FIFA Arab kan. Susah juga kan kita ngadu. Tapi emang yang menarik juga adalah ketika penempatan pot itu berdasarkan ranking FIFA-nya 13 Juni. Kalau baca dari rilis resmi AFC, jadi kan sebenarnya keluar ranking FIFA itu adalah 10 Juli terakhir kan, 10 Juli. Dan itu bertukar posisi Arab sama Irak tuh. Ketika posisinya masih 13 Juni, itu mungkin AFC nge-request karena udah tahu nih kalau misalkan karena dari hasil pertandingan Arab setelah match terakhir Juni itu tanggal 10 tanggal 10 Juni match terakhir putaran ketiga itu Arab memang masih di atas Irak. Tapi setelah Arab ikut Piala Emas ya kalau nggak salah, CONCACAF Cup, Golden ya. Iya, Golden Cup yang kemarin di Meksiko itu yang dia jadi tamu, itu kan kalah, mengurangi nilai dia. Dan akhirnya justru Irak naik satu. Saya lihat di posisi peringkat pada 10 Juli itu Arab hanya satu level di atas Irak. Di bawah Irak justru. Udah bertukar posisi. Di bawah Irak justru. 58-59. Iya, justru ketika 13 Juni itu hitungannya Arab di atas Irak. 58-59 ya. Yang ranking terakhir ini 13 Juni ini nggak dirilis sama FIFA. Tidak dirilis secara umum seperti jadi biasa. Dia ngeliat ke belakang aja. Ke belakang. Nah, terus tanggal 10 Juli kan dirilis tuh sama FIFA yang terbaru. Arab jadi di bawah Irak. Harusnya Irak yang jadi harusnya Irak. Kalau ngomongnya ranking tertinggi. Waktu itu sempat ada alasan seperti itu. Ini juga kaitannya kalau pembagian pot, tuan rumah kan harus di pot 1. Bisa ya kan? Pokoknya berarti harusnya Irak. Iya, harusnya dipaksakan gitu misalnya Arab ini harus ada di pot 1 biar nggak ketemu Qatar dan itu tuan rumah kan. Nah, itu jadi ya ini udah jelas nih. Udah jelas emang skenario makin jelas kenapa sih tiba-tiba AFC minta spesial peringkatnya itu special request. Ada di situ especially kalau nggak salah peringkat per 13 Juni dirilis resmi AFC loh. Betul. Situs resmi AFC dia nulisin itu gitu loh. Jadi kan aneh gitu. Ditambah lagi FIFA-nya gitu. Nggak ngerilis yang ranking di bulan Juni. Nggak ada. Sementara bulan Mei ada, bulan Juli ada. Ada, iya benar. Jadi istilah anak-anak sekarang bisa-bisa lu aja dah. Kalau Indonesia kan nggak berubah tuh. Kalau misalnya based on 13 Juni, yang lain nggak ada yang berubah. Qatar pun nggak berubah gitu. Hanya Irak dan Arab memang agak berubah karena Arab kan kemarin ikut main setelah 10 Juni itu kan ikut main di Piala Emas kalau saya nggak salah. Nah, itu berpengaruh ternyata. Dan akhirnya yang diambil 13 Juni sama AFC. Cuma memang kemerdekaan dalam arti otonomi yang diberikan itu FIFA itu memang membuat negara seperti Indonesia ini pasti jadi dalam tanda kutip korban ya. Kalau kita mau bilang kita playing victim gitu kita korban lah. Tapi memang buat saya ini pelajaran. Jadi PSSI juga harus melahirkan menurut saya orang-orang yang kompeten dan mampu melobi di level AFC lah paling nggak usah di FIFA lah di level AFC karena banyak sekali kepentingan Indonesia terutama itu di level AFC bukan di level FIFA. Jadi kalau bisa naruh orang di sana yang capable, yang punya koneksi juga kuat dengan FIFA, rasanya sih ya hal-hal seperti ini bisa bukan tidak mungkin lagi terjadi, tapi bisa diminimalisir lah untuk tidak merugikan Indonesia. Apalagi kalau kita ngomong proyeksi, nanti kita pengen jadi tuan rumah Piala Dunia, kita pengen lolos kali ini, nanti Piala Dunia 2034 kita pengen lolos juga jadi tuan rumah. Kita harus punya direct representatif kita di AFC atau di FIFA ya. Kalau FIFA udah nggak usah khawatir, dekat banget Pak Hete sama Gianni Infantino gitu. Kalau Gianni Infantino nggak dikasih, tapi memang kita harus perkuat di level regional untuk orang-orang yang duduk di Exco. AFC, paling nggak itu. Di AFF pun kita harus punya suara gitu loh. Kayak kemarin kasus yang Persebaya sama Malut nggak bisa main kan, harusnya kita punya, walaupun ada wapres AFF kita jabat di situ gitu loh, tapi tidak punya kekuatan juga gitu untuk mempengaruhi dalam lingkup AFF-nya itu sendiri, organisasi itu sendiri gitu loh. Berarti kan memang tidak kuat nih sisi politis kita untuk di organisasi AFF maupun AFC. Nah ini
yang harus bisa dikaderisasi lagi mungkin sama Pak Erik di masa kepengurusan sekarang, siapa nih orang-orang yang memang bisa ditempatkan di AFF di posisi strategis AFF maupun AFC agar kita punya lobby yang kuat itu. Iya. Tapi kalau di AFC bukannya tetap berat ya, karena mereka ya udahlah petinggi-petingginya orang pasti Timur Tengah dan apa namanya ini aja keluarga kerajaan Bahrain kan. Dan orang bilang kalau udah di AFC udahlah itu mainannya Timur Tengah gitu. Termasuk nanti soal di lapangan, misalnya Jepang aja ngeluh ketika Indonesia misalnya dikerjain sama Alkaf waktu lawan Bahrain, welcome, ngomong ke Indonesia, welcome, inilah Asia yang sesungguhnya. Kita Asia Timur sering dikerjain sama Timur Tengah. Ya oleh sebab itu memang butuh orang-orang yang prominen ya di AFC, karena menurut saya negara seperti Thailand kan orang-orangnya cukup mampu menjadi pembeda lah gitu di AFC maupun di FIFA gitu. Kenapa Indonesia enggak? Ini yang menurut saya kalau politik persepak bolaan kita memang menghasilkan orang-orang yang kompeten, rasanya sih kenapa enggak gitu loh, naruh orang di sana. Jangan cuma jago kandang lah, Esko di sini coba kita lihat lah jajaran Esko di sini siapa sih yang bersuara punya power gitu di level AFC kan hampir nggak ada. Oke, kita lihat dulu tadi ada gambar ya. Untuk pembagian grup berdasarkan pot dalam drawing di ronde keempat ini, pot 1 ada Qatar dan juga Arab Saudi, pot 2 Irak dan Uni Emirat Arab, dan pot 3 Oman dan Indonesia. 2 negara dengan ranking terendah. Ini untuk bulan Juli ya, sementara kalau kita lihat di bulan Juni, nah ini nih yang paling krusial nih, Irak dan Arab yang posisinya 1-2 bertukar. Sekarang harusnya Irak di 58 kan, benar kan, di atas Arab. Irak 58. Di atas Arab, harusnya dia di pot 1 kan. Kalau mengacu ke peringkat FIFA terakhir sebagai basic untuk menentukan tuan rumah. Peringkat FIFA terakhir basic ini nggak konsisten nih berarti nih. Penentuan pot. Oh iya, benar, penentuan pot. Kalau penentuan pot kan sangat menentukan siapa yang akan ketemu. Jadi ini Arab Saudi nggak mungkin dikorbankan. Ketemu Qatar nggak mungkin. Dia tetap harus di pot 1, gimana caranya? Dan nggak mungkin dua tuan rumah ini kan nggak mungkin juga main di samaan gitu. Makanya akhirnya gimana caranya dia harus ada di pot 1 berdua ini. Oke. Nah, kalau memang ini ada sebuah skenario ya, apakah ini akan berlanjut nanti di lapangan seperti misalnya nanti kita negara non Timur Tengah satu-satunya nanti akan dikerjain sama wasit, contoh kayak waktu lawan Bahrain yang lalu. Sangat-sangat bisa jadi. Bisa jadi. Tapi yang pasti adalah kita balik lagi ke tim kita sendiri aja dulu. Bagaimana tim kita ini nggak usah pusing sama yang gitu-gitu dulu. Kalau misalkan kita bisa nunjukin kualitas layaknya Jepang misalnya, mau dikerjain kayak apa tetap bisa menang. Kalau kita menang 5-0 ya, mau dikerjain tambahan waktu 6 menit juga nggak masalah ya. Nggak masalah gitu. Yang penting kita perkuat dulu nih. Kesulitan tim kita sendiri gitu. Apalagi kan katanya mau datangin pemain baru lagi, naturalisasi gitu loh. Yang ini pastinya nggak mudah sebenarnya buat Patrick Kluivert, karena ya pelatih Irak pun sampai ngomong, gua setiap ketemu Indonesia selalu ada pemain baru. Dan mereka berarti udah 3 kali ketemu sama Piala Asia lah total gitu loh. Berarti kan memang kita ini perubahannya begitu cepat ya pergerakannya gitu, untuk perubahan pemain komposisi yang akhirnya bingungin tim lawan juga, tapi bingungin tim sendiri juga. Gitu. Pastinya bagi pelatih perlu adaptasi lagi. Iya, perlu adaptasi lagi itu secara periodisasi. Skema lagi. Secara periodisasi kan juga nggak mudah, apalagi nanti September ini masanya lebih sempit dibandingkan yang kemarin. Karena kan kompetisi jalan. Iya, tentunya pemain yang ditampil di Eropa di Eropa susah untuk kumpul gitu. Makanya apakah akhirnya tambahan naturalisasi menjadi rasional karena pertimbangan itu? Ini bisa jadi semua DSP-nya pemain naturalisasi. Sangat bisa jadi. DSP kan cuma 23. Sekarang posisi yang extinct berapa? 18, 19 pemain naturalisasi, sekitar segitu. Nah ini menimbulkan masalah lain sih di luar konteks sepak bolanya. Buat saya sih itu menimbulkan masalah juga gitu loh, karena apa masalahnya? Karena begini, dalam benak saya tidak pernah bicara soal legalitas. Mereka semua legal. Mereka semua berhak. Ada yang punya darah, ada yang cuma neneknya lahir di Jakarta, fine lah, karena aturan FIFA membolehkan itu. Tapi apakah kita sebagai bangsa yang besar ini akan menggantungkan terus football development-nya kepada bangsa lain? Kan itu problemnya. Saya waktu ketemu Pak Erik, saya bilang, Rais ada nggak ya waktu itu ya di
di Jakarta waktu itu, saya ingat betul tanggal 20 Februari kalau nggak salah, 22 apa 20 Februari. Saya bilang sama Pak Erik, bukankah jauh lebih terhormat, jauh lebih Anda punya legacy kalau Anda bisa membangun sepak bola Indonesia itu menghasilkan si Ali, si Badrun yang tampil di liga terbaik di Eropa, bukan ngambilin diaspora. Ngambilin diaspora nggak ada masalah secara hukum, tapi kan bagaimana Indonesia mendevelop sepak bolanya sehingga si Ali ini bisa tampil di Liga Inggris, si Sunan bisa tampil di Liga Jerman, kan itu gitu loh. Jadi harapan kita kayak Jepang ya gitu ya. Bapak mau mulai dengan apa? Saya itu ya nggak bisa jawab waktu itu. Ya kita akan mulailah, kita akan membangun juga di dalam negeri. Tapi detailnya apa kita nggak pernah tahu. Saya nggak pernah tahu. Lalu dia bilang kami udah punya roadmap-nya sampai hari ini pun. Paling tidak saya tidak pernah melihat roadmap-nya. Kalau roadmap-nya Jepang 10 tahun yang lalu sampai sekarang masih sama dengan semua mimpi-mimpi mereka dan rencananya Anda bisa download. Ya, Anda bisa cetak, Anda bisa copy paste. Nah, kita kenapa nggak belajar dari situ? Saya nggak pernah tahu kenapa. Saya yakin orang-orang yang ada sekarang di PSSI itu juga tahu lah bagaimana membangun sepak bola. Tapi kan membangun sepak bola tuh harus dari bawah. Jadi harus balance ya, Is ya. Antara diaspora dan juga pembinaan. Lagi-lagi kita harus bilang bahwa ini perdebatannya bukan soal pro kontra diasporanya ya, tapi ini bagaimana kita menciptakan keselarasan dan keseimbangan gitu ya. Seperti Mas Joy bilang tadi bahwa sah, mereka legal, mereka darah Indonesia sampai kakek neneknya kan. Karena ini udah dibatasin juga sampai kakek neneknya oleh FIFA. Artinya clear kan bahwa mereka punya darah Indonesia. Kemudian juga kita lihat bahwa pembinaan tidak boleh dilupakan, tapi kita sekarang punya mimpi lolos Piala Dunia 2026. Nah, at least untuk sekarang dulu deh kita ngejar Piala Dunia, oke lah naturalisasi. Lu setuju nggak kalau gitu? Nanti soal pembinaannya boleh kita mulai lagi setelah Piala Dunia ini selesai atau harusnya gimana? Nggak gitu, harusnya beriringan ya. Sejak masa kepemimpinan Pak Erik dimulai itu harusnya sudah berjalan beriringan nih. Ya dia kan punya ya waktu awal-awal kan mungkin masih ingat itu adalah dia bilang kalau sekarang itu quick win-nya adalah timnas gitu loh. Untuk bisa menarik semua perhatian dan mungkin nanti menjadi lokomotif untuk pendevelopan sepak bola Indonesia gitu dari timnas. Timnas ini harus diperbagus, dipoles, di make up sedemikian rupa untuk bisa berprestasi di level internasional. Makanya ada shortcut yang dia ambil naturalisasi ini. Pemain-pemain diaspora dipulangin yang oke kualitasnya. Bisa dibilang memang harus diakui ini adalah program naturalisasi terbaik sejauh ini dibandingkan yang pernah terjadi ya. Kan peringkat FIFA-nya juga kelihatan. Iya, peringkat FIFA-nya kan kelihatan kan. Kualitas pemainnya kan berarti yang didatangkan memang nggak kaleng-kaleng gitu lah. Dan memang berdasarkan pantauan dari pelatih itu. Walaupun memang sekarang lebih banyak prosesnya. Tapi benar, gue setuju apa yang dibilang sama Mas J tadi adalah soal harus adil juga untuk yang di dalam negeri ini. Kompetisi kita memang banyak banget usia muda, Suratin, kemudian ada Elite Pro Academy misalnya. Cuma memang butuh lagi konsistensi. Jangan sampai nanti berubah-ubah nih. Soal regulasi terutama. Jangan kan itu ya di level Liga 1 regulasi pemain asing berubah-ubah gitu loh. Sekarang jadi ditambah terus tiba-tiba PSSI-nya minta dikurangin. Kan ini kan agak sedikit berarti ada ketidakpastian jadi. Ketidakpastian dan juga tidak ada kayak seperti tidak satu visi gitu loh. Untuk membangun kompetisi ini seperti apa gitu. Ya ini yang mesti diperhatikan lagi di kompetisi dalam negerinya untuk bisa dibenahi benar-benar karena kan Pak Erik maunya kan kita nomor 1 di Asia Tenggara terus bisa punya wakil di Champions League Elite. Kalau masih tidak konsisten seperti ini kelihatannya nih masih karena agak gampang. Kan ada katanya udah dikasih ke FIFA sampai 2045. Justru itu saya nggak yakin roadmap itu ada karena antara PSSI dan sekarang PT LIB jadi namanya apa I-League itu kan sebenarnya nggak sejalan. Pikirannya Pak Erik nggak sama pikirannya siapa Paulus kan Ferry Paulus. Jadi ya hal-hal seperti itu bahkan yang namanya Elite Pro Academy yang Rais bilang tadi, itu kan sebetulnya dalam kesempatan yang sama saya ngomong, Pak, Elite Pro Academy itu oke loh. Cuma ini kan tim-tim yang sekarang terdaftar di Liga 1 itu ngambilin pemain dari mana saya bilang itu gitu. Dia. Ya kan? Saya kira orang seperti Pak Erik harusnya mampu karena dia kan sebetulnya ya dia sebagai dia pengusaha, dia politisi, dia punya kapabilitas untuk memimpin. Tantangannya terlalu berat mungkin. Iya.
tantangannya pasti berat. PR-nya banyak. Napasnya ya. masuk panjang banget. PR-nya sepak bola Indonesia itu banyak ya, ditambah lagi geografisnya kita luas banget. Nggak seperti Jepang, nggak seperti Thailand misalnya. Kalau kita pengen ngebangun itu memang nggak mudah. Kalau misalnya kita pengen ngikutin Jepang, apakah pola pembinaannya nanti yang di pelosok seperti Papua pun mungkin nggak bisa kejangkau gitu loh. Memang harus ada sistem khusus, skema khusus yang dibuat terutama untuk pola pembinaan usia dini. Kalau misalkan kita pengen bikin misalnya Piala Suratin tuh level nasional ya, kan nggak punya banyak duit juga orang-orang yang di daerah untuk datengin misalnya putaran nasional ini yang juara-juara sampai ke Jakarta misalnya, itu kan butuh duit yang gede juga. Nah itu harus dipikirin, nggak cuma sampai apakah cuma cukup provinsi, nanti dari situ diambil mereka ada kantong-kantongnya gitu loh, dibagi wilayah gitu. Yang selalu menjadi concern saya, kenapa kita harus berpikir pada skala nasional? Kita berpikir pada skala provinsi saja. Itu pun oleh sebab itu saya selalu bilang dari dulu, kalau mau bikin youth development itu PSSI kan punya rapor masing-masing. Asprof Sumatera Utara yang selalu punya talenta-talenta terbaik. Dilihat rapotnya, oh dia mampu. Jawa Timur, oh mampu dia. Jakarta mampu. Udah bikin di 4 aja dulu. Jawa Barat misalnya di Bandung. Udah bikin 4, nggak usah bermimpi nasional dulu. Tapi bikinlah pilot project supaya Asprof yang lain bisa lihat gitu loh. Karena menurut saya agak terlalu ambisius juga kalau mau bikin di dalam skala nasional, nggak bisa lah. Belum bisa untuk saat ini gitu. Jadi tunjuklah. Nah, butuh leadership yang luar biasa menurut saya. Dan Pak Erik harusnya bisa untuk mengatakan bahwa Jawa Barat lu bikin ya kompetisi ya. Bikin kompetisi U10 sampai itu lu bikin berapa tim gitu. Lu harus bisa. Nih gua ada duit sedikit segini, gua kasih, lu puter yang lain. Surabaya lu bikin, Makassar lu bikin, Medan lu bikin gitu. Papua kalau bisa misalnya Ambon yang talentanya banyak kan di Tulehu sana banyak sekali pemain. Kasihlah insentif gitu loh. Menurut saya bisa, harusnya bisa. Cuma harus ada leader yang mengatakan bahwa lo harus bikin ini pilot projectnya, Pak, kasih. Menurut saya harusnya bisa. Nah, cuma persoalannya kalau saya lihat teman-teman kita yang ada di ESCO ini, apa sih yang mereka lakukan untuk itu gitu loh kan? Nggak kedengeran sama sekali gitu loh. Apa sih yang mereka lakukan untuk itu? Yang kelihatan benar-benar kerja ya cuma Tisa, Erick Thohir, yang lain, bahkan siapa sekjennya pun menurut saya nggak pernah kelihatan dia ngerjain apa gitu. Jadi orang-orang yang prominent di situ bekerjalah untuk sepak bola. Oke, gitu. Ini seru emang kalau ngomongin pengembangan dan juga pembinaan sepak bola. Kayaknya kita perlu arrange satu waktu lagi nih, episode berikutnya untuk fokus ngomongin ini karena kita ngomong sama orang yang tepat nih. Karena kita ngobrol tadi, mainnya udah jauh banget itu. Beda sama tema yang dilempar, soalnya. Balik lagi. Oke. Ini kembali soal performa timnas. Tadi soal tambah naturalisasi yang sedang bergulir, mungkin untuk menambah opsi ya, karena Ole juga sekarang cedera kan, mungkin dengan adanya Mario Zylstra bisa menjadi opsi di lini depan sebagai pengganti. Kalau the worst case-nya Ole nggak bisa main dan tambahan pemain-pemain lain. Nah, ini ada yang menarik juga ketika ada desakan Patrick Kluivert harus dipecat. Wah, kalau sampai begitu tuh. Nggak lolos Piala Dunia. Kode tuh. Kenapa bisa pas gitu ya? Ada yang protes tuh. Iya, ada yang protes tuh. Nggak suka dia. Ini alam merespon loh. Alam merespon. Nah, ini statement dari Andre Rosiade yang mendesak Erick Thohir. Andre Rosiade ini penasihat Semen Padang ya? Iya. Dan mertuanya Arhan. Betul. Mendesak Erick Thohir mencat Patrick Kluivert jika gagal meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Menurut Mas Joy dan juga Rais gimana? Kalau tidak lolos, memang pasti tekanannya besar banget buat Patrick Kluivert. Plus ke PSSI-nya akan disalahin. Iya kan? Pasti akan dibanding-bandingkan. Gitu ya. Iya. Artinya memang dari awal Patrick Kluivert ini sudah dikasih target untuk lolos Piala Dunia. Harus lolos Piala Dunia, mau lewat putaran 4 boleh. Iya, mau lewat langsung apapun. Langsung oke. Lewat putaran 4 oke. Atau lewat putaran 5 sekali pokoknya lolos Piala Dunia 2026. Karena dikejar banget. Iya, dengan contohnya harus datengin pemain naturalisasi sebanyak ini ya. Ditambah lagi. Kalau lo merasa kurang, difasilitasin lagi gitu loh. Memang udah benar-benar difasilitasi sama PSSI untuk mewujudkan itu. Kalau gagal, nah ini, apakah PSSI berani untuk mengevaluasi secara keras terhadap Patrick Kluivert? Ini yang sangat ditunggu. Dan pasti tekanannya pasti akan besar. Oke. Ya,
Kluivert datang itu kan memang dalam suasana yang dilematis ya. Dia menggantikan Sintayong yang dinilai oleh sebagian besar fans timnas itu sukses. So far udah oke lah sampai ke putaran 3 sekalipun. Bahkan ketika Kluivert didatangkan dengan semua gimmicknya, kan bahasanya udah sama sama pemain diaspora. Untuk para pemain naturalisasi. Dikasih Danny Lansat lah, dikasih Alex Pastor lah, datengin Simon Tahamata dan semuanya sebetulnya sudah disediakan. Jadi sekali lagi saya cerita, itu waktu saya ketemu Erick Thohir, saya memahami apa yang dia pikirkan, walaupun saya nggak setuju. Jadi gini, dia kan pengusaha. Pengusaha itu kalau ada kesempatan dia akan ambil. Jadi dia bilang gini, Joy, ini kan ada kesempatan kita lolos. Iya betul Pak, saya bilang gitu. Tapi Bapak terlalu banyak ambil pemain diaspora. Tapi kan ada kesempatan, Joy. Oke, saya terima alasannya ada kesempatan. Karena memang benar kan? Benar, memang peluangnya benar ada kesempatan kan? Sekarang pun katakanlah Indonesia bisa lewati Arab Saudi, bisa lewati Irak, Indonesia kan lolos. Benar? Kita lolos. Jadi lolos sebagai juara grup B gitu ya. Kalaupun tidak, kita ya ke putaran 5, tanding dulu playoff lawan peringkat 3 ya. Peringkat 2 grup A. Kita akan ketemu nanti dengan Oceania dan pokoknya Intercontinental itu kalau nggak salah ketemu Afrika deh. Dengan Afrika. Pokoknya sebetulnya kesempatannya memang ada. Nah, cuma memang apakah satu faktor saja yang bisa membuat pelatih itu dipecat, ya kan? Karena bagi Erick Thohir dan PSSI pasti akan sangat dilematis karena ketika memecat Sintayong, alasannya pun kan sumir, sangat sumir bahwa ada masalah pasti ada. Tapi kan alasan yang publish itu kan sumir soal komunikasi lah, soal apa sampai kemudian menimbulkan perpecahan di kalangan pecinta timnas dan itu masih terasa sampai sekarang. Gitu loh. Jadi kalau ada tekanan itu wajar aja tapi menurut saya kalau pendapat saya pribadi, alangkah bodohnya bangsa ini ketika kita mengulang lagi kesalahan yang sama, ya kan, tanpa ada kesalahan evaluasi. Sama yang gimana, Mas? Betul evaluasi yang keras ya terhadap Sintayong dipecat, gitu loh. Ini pun menurut saya, katakanlah Indonesia gagal ke Piala Dunia, apakah kita mau begitu aja memecat satu tim pelatih yang menurut saya sudah berdarah-darah didatangkan untuk menyesuaikan dengan kondisi tim nasional yang kebanyakan adalah pemain binaan Belanda dan mereka akan masih bermain untuk Indonesia mungkin 5 atau 6 tahun mendatang. Apakah hanya dengan kita gagal lolos akan merombak lagi konstelasi di dalam tim nasional? Apakah kita akan lakukan itu lagi? Atau kita oke lah. Sekarang soalnya begini, saya selalu bilang, ini saya selalu katakan juga, oke lah Indonesia lolos. Emang Indonesia pantas lolos ke Piala Dunia? Kalau kita lihat sepak bola secara utuh. Ya kan? Kalau dilihat tim nasionalnya aja, kalau lolos, ya oke lah. Karena banyak sekali pemain diaspora. Tapi kalau kita lolos sebagai negara, lalu orang melihat, liga lu gimana sih kok lu bisa lolos ke Piala Dunia? Lalu dia lihat ke Indonesia kan, liganya masih begini-begini aja. Di AFC Champions League kita masih di tier 2, ya kan? Tidak ada satupun klub Indonesia yang berbicara banyak di AFC Champions League. Kok bisa sih lolos ke Piala Dunia gitu? Artinya saya mempertanyakan apakah Indonesia memang layak lolos ke Piala Dunia sebagai negara sepak bola, bukan timnasnya ya, sebagai negara sepak bola. Nah, ini kan dilematis. Apakah kalau kita lolos akan membuat persepak bolaan nasional kemudian menjadi lebih bagus dari sebelumnya atau enggak? Kan ini masih jadi pertanyaan terus. Jadi kalau buat saya nggak sepakat kalau Patrick Kluivert begitu saja dipecat karena tidak lolos ke Piala Dunia, gitu loh. Oke, kita lihat dulu, ini adalah hasil pertandingan di bawah asuhan Patrick Kluivert, laga-laga yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Di laga perdana Patrick kalah dari Australia dengan skor 5-1. Di 2 pertandingan berikutnya Indonesia mengalahkan Bahrain dan China masing-masing dengan skor 1-0 dan terakhir kalah dari Jepang dengan skor 6-0. Kalau kita lihat kalahnya gede, menangnya cuma tipis. Iya memang ya ini terlepas lagi dari strategi gaya main dan juga timnya
memang dihadapi adalah tim kelas atas ya, Australia dan juga Jepang yang kita kalah. Walaupun tanpa menafikan juga Bahrain dan China juga kelas atas, tapi memang kita masih bisa kalahin. Memang realistisnya hitung-hitungan seperti itu hasilnya. Cuma memang yang menjadi masalah adalah masih menjadi PR soal ketajaman nih. Yang masih menjadi PR banget setelah ditangani oleh Clifford, datangnya oleh Romani, masih belum bisa klinis lini depan kita. Secara pertahanan harusnya ya. Sudah banyak sekali pemain-pemain yang levelnya ini kelas A, kalau mungkin pertahanan kita yang terbaik loh. Salah satu yang terbaik bisa dibilang. Pemainnya ya secara individu. Secara individu ya. Kalau secara organisasi main kan itu beda lagi gitu. Tapi secara individu kualitasnya ada yang main di Borussia Mönchengladbach, main di Serie A gitu. Dan di klub papan atas di Asia lah ibaratnya gitu. Jadi memang harusnya Patrick Clifford punya waktu lebih lagi mendalami tim ini gitu. Karena kan ketika dia kalah sama Australia juga cuma sebentar. Itu kita kalau menurut saya lawan Australia harus kita abaikan. Lawan Australia diabaikan. Karena mepet banget persiapannya. Nggak aci lah kalau kita itu. Nggak aci benar, ibaratnya nggak aci gitu. Tapi yang 3 pertandingan ini nih, yang paling mengecewakan memang adalah ketika kalah telak sama Jepang. Itu yang menjadi benar-benar sebuah pertanyaan ya gitu loh. Kesalahan dalam menerapkan strategi ataupun instruksi di dalam lapangan, implementasinya kok bisa sampai kalah telak. Meskipun memang kelasnya beda banget. Kelasnya beda banget, walaupun Jepang juga menurunkan timnya banyak sekali pemain yang utamanya itu nggak dimasukkan di situ gitu loh. Yang menyebelin mereka kan nih, Pak Minamino segala macam pada di tribun. Pada di tribun. Pakai kaos buntung. Tenang aja gitu ya. Tapi tetap kita, yang lebih mengecewakan lagi, kita sampai seperti tidak bisa megang bola. Ketika menghadapi Jepang, kan itu menjadi catatan evaluasi besar harusnya. Apa yang terjadi gitu. Dan secara ini membuat kita berkaca ya. Dan ini membuat kita berkaca. Tadi Mas Joy bilang, apakah kita sudah layak main di Piala Dunia dengan mainnya seperti itu lawan Jepang? Itu dia, ketika lawan Jepang itu sebetulnya betul-betul cermin. Kalau lawan Australia saya nggak lihat karena persiapan cuma sehari waktu itu. Boleh Jai Eatsday saja kan baru datang cuma sehari sebelum pertandingan. Itu jadi menurut saya itu nggak bisa kita hitung lah, nggak fair, kita nggak fair. Dan lawan Jepang memang yang harus jadi evaluasi. Nggak bisa pegang bola, nggak ada pola permainan. Jepang memang kualitasnya jauh di atas Indonesia, tapi mereka juga nggak full tim. Nah, sekarang mereka harus menghadapi Arab Saudi Oktober Oktober dan Irak. Dengan persiapan yang menurut saya akan mirip-mirip dengan Australia. Tapi kan mending ada uji coba nanti lawan Kuwait dan Lebanon. September. Ya, mudah-mudahan sih ya dengan adanya 2 uji coba itu tim jadi lebih menyatu. Patrick Clifford lebih tahu nih mau diapain tim ini. Secara permainan ya, karena melihat dari 4 pertandingan udah dijalani, kayaknya masih agak bingung gitu loh, kelihatan ya dari cara mainnya gitu. Ya ini kita bingung menentukan gaya bermain atau bahkan starting 11 dia ganti-ganti kan. Nah, itu dia karena sebenarnya gini. Kalau rombaknya lumayan banyak loh. Kalau kita lihat materi pemain kita kurang apa? Dari value, dari kualitas kita bandingin sama negara di ASEAN udah lewat semua. Udah lewat semua. Kita udah di atas semua negara-negara itu, Thailand, Vietnam, udah lewat lah. Apa yang masih jadi masalah ketika pemain-pemain hebat ini, yang value-nya tinggi-tinggi ini, yang main di Eropa, tapi ternyata begitu disatukan belum bisa menemukan performa mereka yang benar-benar maksimal. Dan mudah cedera ya, kayak Kevin Dix mudah cedera. Terus siapa lagi ya, beberapa pemain. Messilger juga waktu itu. Messilger mudah cedera gitu. Jadi memang faktor perjalanan jauh ya memang gitu. Tapi kan ini harusnya menjadi Jepang salah satu concern juga ya. Jepang pada main di Eropa semua itu. Tapi kan jaraknya ke Jepang mungkin lebih dekat kali ya. Dari 23 pemain, 18 pemain Jepang main di Eropa. Levelnya mereka kan kalau pemain-pemain Jepang kan udah di level dalam tanda kutip elitnya di Eropa. Yang kita yang punya elit paling cuma Jai doang ya. Jai dan Kevin Dix. Messilger. Yang lain kan menurut saya Kevin Verdong juga. Belum levelnya belum seperti Endo, belum seperti Kubo. Jadi menurut saya ini masih ada waktu, masih ada persiapan uji coba melawan Lebanon ya. Kuwait juga. Itu menurut saya juga itu harus dimaksimalkan supaya kita bisa memberikan perlawanan yang sesungguhnya lah untuk betul-betul tampil hebat melawan Arab Saudi dan Irak. Karena menurut saya pada posisi sekarang pun meskipun kita sudah bisa melewati putaran ketiga, di mana di situ ada tim-tim terbaik di Asia, ada Jepang, ada Arab Saudi, ada Australia, tapi tetap Indonesia harus developnya banyak banget. Nah ini yang menurut saya tugas terberat dari Clifford. Kalau kita lolos ke Piala Dunia itu
utangnya masih banyak dalam tanda kutip dia sebagai tim kan. Waktu Sintayong katanya one man show, sekarang mereka udah kerja sebagai tim kan. Ada tim untuk ice breaking, ada tim untuk tactical, Alex Pastor, ada tim yang menyatukan itu. Sekarang mereka punya Simon Tahamata. Jadi harusnya sih tim ini jauh lebih kuat gitu loh. Mereka punya keahliannya masing-masing. Nah, ini yang harus dibuktikan. Dan persoalan nanti mau lolos, mau bagaimana, mau tambah naturalisasi lagi, sepanjang itu legal, silahkan saja. Tapi ya sekali lagi, sambil jalan, kalau saya bilang kepada Erick Thohir, ini juga lo lihat ke dalam dong. Lihat ke dalam, benahi di dalam. Bikin, kamu kan tinggal ngasih perintah, saya bilang gitu. Saya bisa bilang kamu karena dia lebih muda dari saya. Dia kan tinggal kasih perintah. Karena perintah dia itu komando. Nah, komando itu kalau dia leader, memang betul-betul leader, harus dijalankan. Nah, ini yang menurut saya politik di PSSI dia harus handle juga. Dia nggak bisa kasih itu kepada Esko itu nggak pernah kerja. Yang kerja cuma dia, gitu. Nah, ini yang dia jangan jadi one man show juga seperti Sintayong. Dia harus membagi. Menurut saya kalau dia dengar itu dia pasti ngerti juga. Tapi mau dijalankan atau tidak ya terserah. Oke. Kita berharap ya mudah-mudahan dengan berbagai strategi yang saat ini dilakukan, memang Indonesia bisa lolos ke putaran final Piala Dunia. Itu harapan kita, itu mimpi kita semua untuk pecinta sepak bola Indonesia. Oke, kita lihat ASEAN Championship U23 yang sedang bergulir. Indonesia luar biasa tampil dengan performa yang ciamik dan berhasil menggulung Brunei Darussalam dengan skor gede 8-0. Lawan Brunei 8-0 bukan suatu ukuran untuk kita memuaskan diri. Karena kita bisa lihat Filipina mengalahkan Malaysia 2-0. Artinya game berikutnya, tadi saya diskusi dengan Pak Marji sebagai BTN, tolong disampaikan ke pelatih dan manajer bahwa ini benar-benar harus kita antisipasi. Ya. Filipina tidak bisa dianggap sebelah mata. Apalagi target kita kan mau lolos grup, bahkan mungkin bisa semifinal, bahkan juara gitu. Karena terakhir saya menyaksikan sendiri waktu itu kita final melawan Vietnam di Thailand. Sayang kita kalah waktu itu. Jadi hal ini saya rasa benar-benar mesti antisipasi untuk game kedua. Pak, hari ini tim penonton Pak hanya 2.000 penonton aja Pak, beda sama tim senior, tanggapannya Pak? Ya, mungkin ekspektasi ini Indonesia lawan Brunei tadi di atas kertas menang. Tadi di babak awal 7-0 ya. Ya mungkin ekspektasinya akan mulai meningkat gitu. Ya saya yakin para penonton akan dukung Indonesia lawan Filipina. Apalagi kembali ini kita kapan lagi kedatangan tim Malaysia yang sudah lama ya kita tunggu-tunggu ya. Dan dengan kekalahan Malaysia melawan Filipina pasti mereka akan mempersiapkan diri lebih baik lagi. Terima kasih. What do you think about the result of Philippines against Malaysia? Very good, they win 2 points, so I think they are happy. So what do you think about Philippines? Good team. Good team. Yeah, good luck. Oh ya, jadi kita syuting ini sebelum pertandingan melawan Filipina ya. Jadi hanya selang 2 hari setelah Indonesia menang lawan Brunei Darussalam. Apakah ini bekal yang bagus dan menjanjikan kemenangan 8-0 atas Brunei? Udah pasti start yang bagus. Cuma kan lawannya Brunei. Nah, Brunei itu nggak dalam sejarah lah, sepanjang sejarah Republik ini berdiri sepak bola, Brunei nggak pernah nyusahin Indonesia. Bukan mengecilkan arti kemenangan, tapi itu start yang bagus. Dan saya sangat suka karena Jens Raven cetak 6 gol. Double hat-trick. Bukan apa-apa, dari dulu saya pikir ini anak tuh punya potensi yang bagus. Kenapa nggak pernah dilirik sama tim senior? Ya, jadi mungkin ya ada blessing in disguise. Oleh Rumeni cedera, dia performanya bagus. Mudah-mudahan lawan Filipina dia juga makin gacor dalam tanda kutip, karena menurut saya dia aset. Betul. Ya, kemarin juga saya lihat Brandon Schneemann. Meskipun ada satu blunder, tapi dia menunjukkan dia udah PD-nya udah kelihatan. Bapaknya seneng banget tuh pasti. Timo. Dia pasti seneng banget. Dan di luar itu ada pemain-pemain yang akan jadi bintang
masa depan. Muhammad Ferrari, Doni Tripamungkas, you name it lah, dari lini tengah, kanan kiri mereka juga bagus. Jadi ini semua sebetulnya membuka kotak Pandora. Kalau kita lihat U23 waktu Piala Asia terakhir pun Rafael Struijk main bagus sekali ngalahin Jordania. Itu kan sebetulnya kita punya bibit-bibit terbaik. Ya bisa ngalahin Jordania dengan permainan seperti itu. Mudah-mudahan tim yang dipegang Van den Burg sekarang itu mampu berkembang, mampu menghasilkan, karena buat saya tim U23 meskipun masuknya masih kelompok umur, mereka udah senior. Mereka one step lagi masuk senior. Nah, ini kan yang jadi persoalan nanti dalam nyambungnya ke liga yang jumlah pemain asingnya boleh 8 ya. 11. Sekarang 11 boleh didaftarkan, 8 yang main. Sekarang ini kan sebetulnya dengan semua kontroversinya kan menutup peluang talenta muda ini. Kalau saya jadi pemilik klub, saya udah beli pemain asing, harganya mahal, yang tidak semahal talenta terbaik kita, saya mainin dulu dong yang ini. Padahal ini talenta loh. Kalau di Jerman, pemain usia 20-19 tahun yang dilihat oleh DFB di talenta, si DFB ngomong sama klubnya, sama Bayern Munchen, lu punya pemain ini usia 19 bagus, ini aset kita, lu kasih jam. Itu DFB bisa perintah. Jadi intervensi ya? Diintervensi klubnya. Gitu loh, ini asetnya Jerman, lu harus mainin dia sebanyak mungkin. Gitu loh. Nah, ini hanya Jerman yang bisa lakukan itu. Hanya Jerman. Nah, tapi Jerman itu menurut saya karena begitu kerasnya, dia kan sekarang ya walaupun naik turun ya, tapi kan Jerman itu tidak pernah tidak menjadi negara yang top dalam persepak bolaan dunia gitu loh. Karena memang politiknya menurut saya agak keras di DFB itu. Nah, menurut saya ini yang harus jadi ini lagi lah sebagai pengelola liga, sebagai I-League itu Ferry Paulus dan kawan-kawan, Anda lihat juga lah, ini talent Doni Tri dan kawan-kawan itu talenta yang luar biasa, Muhammad Ferrari, dan itu kan buat saya kalau mereka dapat jam terbang yang banyak lagi di Liga 1, ini kita nggak usah datengin pemain diaspora. Iya, memang kalau untuk pemain U23 itu ada di regulasi musim depan itu ada diwajibin. 5 pemain. Iya 5 pemain, tapi satu wajib main. 45 menit. 45 menit. Satu diwajibkan main. Tapi memang bicara tadi juga pemain asing adalah salah satu kita bisa ngukur seberapa bagusnya kualitas main asing kita adalah ketika klub-klub wakil kita di kompetisi Asia. Bisa sejauh mana? Bisa nggak sih pemain asing itu ngangkat performa klub-klub kita? Ternyata kan nggak juga. Gitu. Berarti kan ini ada masalah soal kualifikasi juga. Soal verifikasi kualitas. Nah, ini yang juga harus dimatengin sama. Belum lagi keseriusan ya. Iya. Dari klub kan kebanyakan kalau ntar kita asal main ada aja gitu kan. Tapi ntar dari banyak kan sekarang dari seri C Brazil, seri B Brazil, walaupun memang itu Brazil ya, kita tahu ya. Tapi kalau misalnya kita bisa dapat dari seri A Brazil kan akan lebih bagus gitu loh. Walaupun memang harganya ini walaupun memang nggak jamin juga ya. Walaupun siapa tahu juga. Misalnya di Brazil mainnya di seri C atau di tier berapa, tapi begitu main di Indonesia gacor. Memang. Ada juga kayak gitu. Tapi ketika diadu dengan sesama klub di kompetisi antar klub Asia. Nah, ini yang sering menjadi Asia yang lain dapatnya Brazilnya yang agak lebih bagus. Jadi jiper ya. Gitu. Iya, maksudnya jadi inferior. Sejauh mana nih para pemain asing ini bisa benar mendongkrak kualitas pemain-pemain lokal kita gitu. Oke. Tapi kita lihat kemarin ketika lawan Brunei 7 gol diciptakan di babak pertama, babak keduanya sepi gol. Ini karena memang ada rotasi yang signifikan dilakukan di babak kedua atau gimana? Ya, ini terlepas dari perbedaan kelihatan ya bagaimana kematangan bermain dari tim yang pertama, terutama yang di depan. Rayhan Hanan, kemudian kemarin itu yang di depan tuh dibandingkan yang tim yang dimasukkan di babak kedua gitu loh. Terlihat banget yang kedua ini seperti terburu-buru, kurang tenang, ingin membuktikan betul, ingin memberikan pembuktian, tapi akhirnya malah ujungnya jadi nggak bisa cetak gol banyak, bahkan hampir nyaris membahayakan lini pertahanan kan? Ada satu momen, ada beberapa momen gitu. Ya ini menjadi
PR inkonsistensi ini gitu untuk bisa meningkatkan level kematangan bermain sih. Sebenarnya PR tinggal itu aja. Kematangan bermainnya ini lebih efektifnya tuh harus disamakan nih antara yang tim utama dengan yang tim kedua. Mungkin ada rasa juga udah unggul banyak, masih ada 2 pertandingan di babak penyisihan, masih akan ketemu mungkin Vietnam atau Thailand di semifinal. Jadi ya mungkin faktor-faktor itu juga berpengaruh. Jadi lebih ambisius ya. Nggak mau kalah gitu sama tim pertama, apalagi Jens Raven cetak double hat-trick gitu kan. Wah, bisa lah kita gitu nambah kontribusi gol yang nggak sedikit gitu, bisa cetak gol banyak. Tapi yang menarik ketika Jens Raven selebrasi aura farming itu disentil sama Gerald Vandenberg kan. Kalau misalnya lu kayak gitu lagi nggak bakal dimainin katanya. Ini bercanda, serius, atau hal kayak gini emang harus dilakukan oleh pelatih supaya lebih respect sama tim lawan, atau mungkin kita akhirnya inget sama Arkan Kakak dulu yang joget apa Predator itu yang waktu Piala Dunia U17 itu kan, ngikutin tren selebrasi. Cuman beda situasi aja pada saat itu Arkan selebrasi begitu ketika Indonesia tertinggal gitu. Kalau ini kan posisinya udah menang dan menang gede gitu. Ini sebenarnya serius atau apa namanya emang harus dilakukan oleh pelatih sebuah sikap kalau gitu? dilihat dari sisi press conference-nya agak sedikit bercanda tapi agak serius juga. Ya? Iya, tapi memang kalau selebrasi kan wajar ya, melakukan selebrasi, tapi memang jangan sampai berlebihan gitu. Tapi mungkin ini juga yang diingatkan sama Gerald Vandenberg gitu. Lo baru bisa cetak gol di laga ini belum juara lo gitu. Belum apa-apa. Lawan yang lo hadapi ini berarti lo belum hebat sih. Iya, lo oke, tapi lo belum hebat. Iya. Karena gini, saya ingat betul kalau di luar ya, di negara-negara yang development sepak bolanya tuh udah bener, itu memang mereka melindungi para pemain mudanya supaya nggak kena star syndrome. Ini yang kan kita ingat kelas 92-nya Manchester United ketika Sir Alex itu betul-betul menjaga Paul Scholes, David Beckham dan segala macam dari sorotan media. Saya ingat betul. Mereka nggak boleh pakai sepatu putih ya? Pokoknya dia dijaga betul mannernya dan segala macam supaya dia nggak ngerasa bintang, pekerjaan gue udah selesai, gue udah jadi bintang, pekerjaan gue udah selesai, karena developnya masih banyak. Diego Armando Maradona 17 tahun, 16 tahun lebih, dia sebetulnya udah sangat layak masuk ke Piala Dunia Argentina. Menotti bilang, lu masih sangat muda, lu oke banget tapi lu belum bisa masuk tim. Itu yang Menotti bilang. Saya sampai merinding karena menurut saya Diego Armando Maradona waktu itu udah jauh lebih bagus daripada pemain senior lainnya secara teknis, tapi secara mental dia belum dapet. Dan apa yang terjadi? Piala Dunia berikutnya dia ikut main kan? Nah, dia tendang perutnya Diaz, ya kan, dia kartu merah. Lalu Luis Menotti bilang tuh, dia umurnya sudah nambah saja, kekanak-kanakannya belum lepas. Nah, apakah ini yang treatment yang sedang diberikan kepada Jens Raven? Memang bisa jadi seperti itu untuk tim pemain. Maksudnya dia juga dibilang belum layak nih untuk masuk senior. Bukan belum layak untuk masuk senior, biar nggak besar kepala. Lu nggak boleh sombong dulu gitu. Lawan lu masih Brunei. Makanya kenapa sekarang proses naturalisasi tambahan lagi berlangsung, padahal orang bilang Jens Raven aja nggak usah cari jauh-jauh gitu, tinggal promosin aja. Tapi dibilang bahwa kualitasnya masih jauh katanya gitu. Ya dia masih harus buktikan. Apakah treatment ini yang sebenarnya kayak tadi ke Maradona gitu? Menurut saya prosesnya lagi berjalan. Vandenberg hanya ingin mengatakan lu belum apa-apa, perjalanan lu masih jauh. Gitu loh. Oleh gini, saya membina Liga Anak-Anak itu udah 18 tahun. Kalau roadmap-nya AFC dan FIFA itu saya, kalau ada tim saya main, kompetisi saya main, ada yang juara saya nggak boleh sebut juara. Hanya boleh peringkat satu. Nggak boleh dikasih piala malah. Nggak boleh dikasih medali malah. Gitu loh. Itu roadmap-nya jelas. Jadi kenapa? Karena anak-anak umur 10, 12, 14 tahun, dia masih tahap berkembang. Kalau dia dibilang, lu juara kompetisi ini, dia bilang, gue udah juara ya. Selesai udah. Gue udah juara, mau ngapain lagi? Jadi, udah nggak latihan dan macam-macam. Jadi, diri. secara psikologis, itu yang mempengaruhi. Dan ini terjadi juga pada Jens Raven. Oke, ini masih ngomongin soal Jens Raven dan juga nanti pemain-pemain diaspora lainnya ya. Jens Raven akhirnya berpisah dengan Dordrecht. Ini juga menarik ya, padahal waktu TC Timnas U23 di Jakarta, waktu itu kan Jens Raven masih barengan Dordrecht, tapi H-3 sebelum ASEAN Championship atau AFF, dia menyatakan berpisah dengan Dordrecht dan gabung sama Bali United. Dan ini menambah daftar panjang pemain naturalisasi yang akhirnya main di
Indonesia. kompetisi Liga 1 atau Super League. Gimana melihat situasi ini? Saya mau denger Ais dulu deh. Kalau Jordi Amat gitu ya, ataupun Tom Haya kesini mungkin ya sudah lah gitu loh. Karena Maksudnya, umur ya? Ya usia mereka udah tinggal ibaratnya kalau misalnya gue datang ya duit lah. Ya. Gitu udah tinggal Tinggal nyiapin masa-masa masa ya pensiun. nyiapin masa pensiun gitu loh. Negonya juga pasti tinggi gitu. Tapi pemain-pemain muda ini yang sangat disayangkan kalau misalnya dia cepat datang ke sini, bukan menafikan kualitas kita ya, tapi memang lebih kompetitif di Eropa pasti. Yeah. Selevel di Erste divisinya pun kompetitif gitu loh. Cuma masalahnya adalah para pemain ini butuh jam terbang. Itu yang tidak didapatkan. Rafael Struijk mau pindah ke Australia nggak dapat jam terbang. Yeah. Gitu loh. Ini yang mereka mungkin bagian dari negosiasi. Dan mungkin ini juga dialami oleh Marceng ya di Oxford. Ya, Marcelino. Tapi kita bicara misalkan Jens Raven ya. Yeah. Ya, saya butuh menit main. Mungkin dia bisa bergen nih. Kalau dengan klub Indonesia gitu loh. Apalagi ada regulasi U23 kan. Saya butuh jam terbang main, masukin dalam kontrak. Itu Yeah. masih bisa bergen. Pemain-pemain seperti kita diaspora kayak Jens Raven, mungkin Rafael Struijk mungkin juga. Yeah. Dia bisa bergen. Tapi kalau di Eropa dia nggak bisa seperti itu. Nggak bisa Dia harus minta. membuktikan. Dia harus membuktikan. Nggak bisa minta serta-merta jam main. Walaupun memang di klub kalau main di Liga 1 juga dia harus membuktikan ya. Tapi setidaknya ini bisa dinegosiasikan. Iya. Bisa Kemungkinan negosiasi, kansnya lebih besar kansnya juga. lebih besar juga selain urusan duit gitu kan. Tapi ya, kita berharap dengan Rafael Struijk akhirnya memiliki sini, dengan dia nantinya dipercaya menit bermainnya lebih banyak, dia akan lebih matang lagi karena Yeah. usianya masih muda banget. Rafael Yeah. Struijk, Jens Raven gitu. Emang aset Hubner, kita gitu yeah. harus dijaga. Benar. Jangan sampai mereka hilang. Ya contoh lah mungkin kayak Ezra mungkin ya. Ezra itu kan Walian. waktu awal-awal datang kan diharapin banget gitu loh. Iya. Jadi salah satu bomber timnas senior masa depan gitu. Ekspektasi kita tinggi ya? Ekspektasinya tinggi. Akhirnya setelah dia bermain di Indonesia, di PSM Makassar, kemudian di Persib Bandung, Persik Kediri, sulit sekali dia untuk bisa tembus ke timnas senior sekarang gitu. Ya ini kita berharap pemain-pemain ini tidak cepat tenggelam, cepat muncul, cepat tenggelam gitu. Iya, iya. Ini yang tadi mungkin kayak Om J bilang ya, jangan sampai besar kepala dulu deh. Lu tuh Iya. membuktikan belum apa-apa sebenarnya gitu. Iya, iya. Itu Iya, sih. iya. Jadi pilihannya kan sekarang mau tetap di Eropa Iya. atau di luar Indonesia dengan jam terbang yang sangat minim, Oke. atau dia datang ke sini dengan jam terbang yang banyak. Banyak. Ini kan dilematis. Iya. Dengan segala untung dan ruginya. Iya. Kalau mereka di sini udah jelas sebetulnya secara finansial mereka sangat oke. Sangat oke. Bukan cuma finansial, tapi juga dari Popularitas. endorsement, Spotlight dari juga biasa ya. dari kehidupan. Udah jadi superstar kalau di sini ya. Dia jadi superstar. Persoalannya apakah mereka bisa menghandle status superstar itu yang ditransformasikan ke dalam penampilannya di liga kita. Ini yang jadi PR besar. Dan ini menurut saya bukan tugas dia saja, tapi juga tugas dari federasi untuk menjaga aset ini loh. Rafael Struijk, Jens Raven, kalau dia main untuk Liga 1 atau sekarang yang namanya apa Super League itu mereka tetap bisa menunjukkan performanya dan tetap menjadi aset tim nasional. Dan dia bisa menarik kemampuan pemain-pemain lain supaya siapapun yang nanti bersaing dengan Jens Raven di Indonesia, dia akan melihat Jens Raven kayak apa. Karena dia lain didikannya. Dia dididik di luar. Rafael Struijk juga dididik di luar. Agak berbeda environment-nya dengan di Indonesia. Jadi kalau buat saya sih oke saja. Tapi kalau kita lihat ya dengan pemain-pemain lainnya kayak Tom Hay yang akhirnya timnya degradasi dan mungkin kontraknya juga habis ya. Terus siapa lagi? Sein Patinama, Hubner gitu. Mereka gantung nih nasibnya berapa lama nih sampai belum dapat klub baru. Kalau misalnya Jens Raven kan relatif cepat ya. Lepas dari Dordrecht tiba-tiba langsung gabung Bali. Ini kan ada beberapa pemain yang juga terkendala untuk mendapatkan klub baru ketika kontraknya habis. Mungkin sebagian sebenarnya masih berharap main di Eropa, gitu kan, level competitiveness-nya yang lebih tinggi, gitu loh. Tapi apa sebenarnya yang jadi kendala? Apakah regulasi misalnya, aturan non-Eropa, pajak, atau Saya kira itu dan lain sangat pengaruh sebagainya? ya, Rais ya, aturan pemain non-Eropa, jatah pemain non-Eropa. Karena mereka kan paspornya Indonesia Udah paspor sekarang. Indonesia Iya. sih memang. Nah, artinya apa aja sih sebenarnya yang menjadi hambatan gitu dan juga kendala? Pertama mungkin masalah gaji. Oke. Itu yang mungkin sekarang lagi
negosiasikan sama Tom Haye dengan beberapa tim, dia butuh kenyamanan selain juga gaji kan, itu juga diungkapin pasti sama dia, gitu loh, pernah diungkapin lah gitu. Ya kalau Saint Patinama udah tenang, mainnya di level atas di Thailand. Klub juara, terus Buriram, dan bakal main di Liga Champions Elite, ini kualitasnya pasti akan tetap terjaga lah. Itu juga sempat lama kan, mulai dari rumor sampai itu pasti udah karena tinggal nunggu waktu doang. Itu tinggal nunggu waktu doang kalau itu Saint Patinama. Justin Hubner ini nih yang kita masih tunggu. Dia bilang udah tetap akan main di Eropa ya, gitu dalam salah satu ininya dia. Tapi kita tunggu Eropanya ini di mana gitu. Ya kalau tetap di Inggris dan di divisi Championship dan dia bisa dapat menit bermain, ya oke gitu. Ataupun kalau enggak di Ligue 1 kayak Elkan Bagot, asalkan dia main reguler, ini masih lebih baik gitu. Asalkan dia bisa main reguler gitu untuk si Justin Hubner sendiri. Kalau Tom Haye kayaknya dia tinggal nunggu Cap Cipto sih, mana yang kasih pilihan terbaik untuk dia sih. Kalau sih ngeliatnya itu, tinggal nunggu waktu, karena waktu bursa transfer ini kan masih lama. Jadi kalau di Inggris Championship, League One, asal mainnya sering nggak masalah. Nggak masalah. Reguler kayak Elkan Bagot tuh nggak masalah, orang tetap agak bisa terjaga kok kualitasnya gitu. Benar. Ini kan sebenarnya menjadi acuan standar bagi mostly pelatih ya, untuk mengambil pemain. Dia harus main reguler dulu di klubnya gitu loh. Even pemain dulunya pernah juara Liga Champions, tapi kalau sekarang ini jarang main di klubnya, nggak akan dipanggil gitu kan. Itulah kenapa waktu itu David Beckham dari MLS gabung dulu ke AC Milan gitu, supaya level competitiveness-nya dia secara Eropa lagi dan bisa main lagi, dipanggil ke timnas Inggris lagi gitu loh. Artinya ini kan sebenarnya objektif ya penilaian semacam itu. Kalau misalnya kita nyuruh main pemain yang di klubnya nggak pernah main, ini kan jatuhnya jadi kayak Tarkam. Yang rajin latihan kalah sama yang berasa jago gitu kan. Iya. Kalau bagi pelatih, Kluivert menurut saya itu statementnya sangat pas. Jadi untuk pemain sendiri, dia akan memacu dirinya, mendisiplinkan dirinya supaya dia tetap dapat menit bermain kan. Itu tidak akan terjadi kalau misalnya pada proyek-proyek Indonesia yang dulu-dulu, Primavera lah, Baretia dan segala macam. Karena kan dia udah nggak tergantikan posisinya di situ gitu loh. Nah ini kan kalau di timnas kan beda lagi. Ini yang dia begitu tahu dia mabuk-mabukan, dia nggak jaga performa, dia nggak jaga makan, dia nggak akan kepake di match day. Kalau nggak kepake di match day, dia nggak akan dipanggil sama Kluivert. Ini yang menurut saya itu yang harus dijaga oleh siapapun pemain, mau statusnya bintang kayak mau enggak, harusnya itu yang jadi standar. Tapi soal pemain naturalisasi yang diharapkan masih main tetap di Eropa, tapi ternyata misalnya gabungnya ke Liga 1 atau ke Super League, kemarin kan sempat disindir juga ya dalam bentuk puisi ya oleh Hamdan Hamadan tuh, tenaga ahli Kemenpora yang menyindir ini ada pawang di situ, diistilahkan pawang nih. Artinya memang ada pihak-pihak ya yang entah itu mengambil keuntungan kah atau ngomporin kah supaya ya udahlah pemain ini mainnya di Indonesia aja gitu, karena dengan iming-iming yang waktunya cocok gitu. Dengan uang yang lebih besar, spotlight yang lebih luar biasa gitu, dan menjadi superstar udah dijamin lah ibaratnya. Tapi memang kalau iming-iming pasti kan ada pendekatan ya. Dan Rafael Strik sendiri sudah ngomong kalau dia sudah ngobrol banyak dulu dengan Jan Olderik Ring, pelatih Dewa United gitu di Belanda gitu. Dan pasti sudah ada diskusi soal saya bisa dapat menit bermain atau enggak, jaminan. Itu saya yakin pasti ada diskusi itu. Selain nilai kontrak pastinya. Nilai kontraknya saya dapat bocoran juga memang gede gitu loh. Sekarang gue tanya nih, Rafael Strijk apakah pasti jadi pemain inti di Dewa? Pasti. Apalagi ada regulasi pemain U23. Saya bisa jamin. Maksudnya bisa ngomong itu ya. Apalagi ada regulasi pemain U23 itu, satu pemain itu. Saya yakin, ya pasti juga sih, pasti akan ada milik Tuhan. Yakin aja. Tapi gitu. beginilah, kalau kita berkaca ya, mereka ini kan pemain-pemain profesional. Iya, pemain profesional. Kan? Pemain profesional itu mereka pasti butuh jaminan hari tuanya. Ya kan? Kalau jaminan hari tua udah pasti duit lah, gitu loh. Jadi kalau kita terlalu polos, kalau kita berpikir bahwa yang namanya Rafael Strijk, Tom Haye, Jay Isdes itu mau membela Indonesia, kalau tidak ada urusan dengan uang, menurut saya itu ada urusannya juga. Dan itu oke aja.
itu hal yang wajar. Tapi kan ini harus imbang juga dengan menjaga kualitas dia, harus dijaga juga. pasti oh kalau iya, gitu ya. oh iya tentu saja. Tetapi ada faktor di mana mereka adalah orang-orang yang sangat profesional Oke. dan mereka menggantungkan hidupnya pada sepak bola. Yeah. Mereka butuh itu. Kalau mereka ke sini udah pasti jaminan hidupnya tuh dari sisi finansial ya ada gitu loh. Dan kata Rais bilang tadi, Rafael Struijk kalau di Dewa United itu udah pasti dia pemain inti. Oke. Udah pasti gitu loh. Ya kecuali dia cedera atau iya. apa ya. Tapi menurut saya udah labelnya pemain tim nasional, dia didikan dari luar masuk sini. Kalau kita lihat ya dari sisi permainan saja harus kita akui jujur dengan begitu banyaknya pemain diaspora yang tampil untuk timnas kan kelihatan permainannya juga berbeda. Peringkat FIFA nggak bisa bohong gitu loh. Jadi artinya dari sisi sourcesnya dari mereka pasti lebih bagus daripada yang rata-rata yang ada di Indonesia. Udah pasti itu. Ya mereka didikan Belanda gitu loh. Itu nggak bisa kita sangkal. Apakah Belanda lebih bagus daripada negara lain? Ya belum tentu juga. Tapi kalau dibandingkan dengan Indonesia, udah pasti mereka lebih bagus. Ya. Oke. Ini nggak berasa loh kita ngomong panjang nih sampai haus. Kita angkat dulu lah, tos dulu. Oh, ya atas dulu ya.